yang masing-masing bahwa servis berkala 40.000 itu ada 34 item, di mana 12 item di komponen tin dan juga berapa ini sisanya di sasis dan bodi. Nah, nanti urutan pemeriksaannya seperti apa nanti kita akan saksikan bersama di video yang akan saya tampilkan. Kalau dulu di kita itu ada 9 langkah posisi lift. Nah, sekarang sudah direvisi lebih ringkas dan juga lebih efisien menjadi 4 posisi lift. Jadi posisi lift di bawah, posisi lift tinggi sejajar tinggi, kemudian posisi lift tinggi, dan terakhir posisi di bawah setelah pengerjaan. Nah, nanti pekerjaan di posisi 1, 2, 3, 4 apa saja yang dikerjakan, nah nanti kita sampaikan bersama. Jadi untuk efisien waktu dan juga pekerjaan. Nah, nanti pas kita mulai video, jangan bisa bertanya di dalam video, nanti saya pause dan juga akan saya jelaskan kira-kira apa yang ingin dijelaskan. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan juga atau mungkin kita lanjut dari video? Lanjut. Sedikit informasi yang akan kita saksikan ini medianya Toyota Avanza servis berkala 40.000, dia bertransmisi otomatis, dimana kalau transmisi otomatis itu pergantiannya fluidnya itu setiap 100.000 dan ada beberapa model yang sampai seumur hidup kendaraan. Nah, nanti yang kita saksikan itu cuma pergantian oli mesin, minyak rem, dan oli diferensial. Jadi teknisi memeriksa pemasangan item seat cover, steering cover kalau ada, floor mat semuanya diperiksa, periksa di posisi kursi pengemudi. Nah, ini kemarin yang sudah saya fotokan dan beberapa teman-teman guru yang kemarin mempraktekkan itu ada yang kelupaan. Jadi ketika akan melakukan servis pertama kan kondisi dari mesin mati, nah itu kan ada yang bisa dilakukan, yang contohnya kerja rem dan boxer rem itu kan bisa. Jadi kan kalau pemeriksaan boxer rem sudah tahu ya Pak ya seperti apa boxer rem ya di atas. Oh enggak, kalau yang ini itu cuma jadi perjalanan itu ditekan-tekan beberapa kali, ditekan, nanti di starter. Nah, nanti kalau misalnya perjalanannya agak turun, berarti kan motornya masih bagus ya. Nah, nanti setelah mesin dimatikan, kalau perjalanannya naik, itu kan berarti kapalan juga masih bagus ya. Nah, itu sebelum dari mesin mati dibuka kan sudah bisa memeriksa motor rem, perjalanan. Lampu ruangan semuanya ada, bawa AC, audio, semua yang ada di kursi penumpang, kursi pengemudi itu diperiksa semuanya. Power window dari master power window, lampu rem melalui cermin atau enggak, kalau misalnya di ujian mungkin bisa dibantu sama biasanya komisi atau apa sebenarnya pembantu ya. Nah, ini mungkin bisa antara dipraktekkan besok atau enggak. Nah, ini kan teknisi keluar ya. Nah, ini ada pemeriksaan noise pedal, kopling, gerak bebas pedal, kebocoran media mata dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dipraktekkan yang pengukuran tinggi pedal, kopling dan rem yang pakai jam kosong itu kan bisa praktek ke anak-anak. Ini ada oil pan, pemeriksaan lampu. Jadi
melakukan pemeriksaan menyeluruh, muter arah putarannya itu searah jarum jam, depan kanan, belakang kanan, belakang, terus setengah kiri, depan kiri. Jadi tidak boleh langsung kita dari kanan ke kiri. Nggak boleh. Jadi satu langkah dan biar lebih efisien. Artinya ya. Oh iya, dan untuk pemeriksaan ini kan tadi ada beberapa yang positif satu itu ada kamu stopper ya, stopper dan setelah itu kan pengerjaan yang lainnya. Iya, betul. Positif satu. Itu ada beberapa itu harus terpulsa dengan jumlahnya atau bebas kerjaan apa dulu. Bilang saya mau ini dulu apa namanya formasi seperti itu. Oh, kalau yang prosedurnya itu urutannya seperti ini. Jadi memang pertama kan sebelum mengerjakan memastikan item seperti terpasang dengan baik. Setelah itu kan masuk. Jadi apa yang ada itu diperiksa lebih dahulu semuanya. Nah setelah itu nanti di posisi kendaraan semua lampu dinyalakan, posisi kontak on, tapi mesin mati, kontak on mati, atret posisi transisi R atau mundur, dan nanti keluar pemeriksaannya tadi exam pintu dan sebagainya. Jadi kan kalau misalkan begitu pemasangan itu kita langsung pemeriksaan pintu-pintu, exam pintu dan muter, sedangkan yang berada di posisi pengemudi kita belum melakukan pemeriksaan kayak switch lampu, posisi switchnya itu masih bekerja dengan baik atau enggak, switchnya loh ya, belum lampunya kita periksa nyala atau enggak. Kan terkadang kan kalau diperiksakan mungkin switchnya macet atau mungkin ada kendala lain kan bisa, terus switch diver, kemudian kalau misalkan dia mau klakson, sponsor dan diver, semua kan diperiksa gitu. Dan nanti kalau sudah selesai baru keluar pemeriksa yang lain. Jadi semuanya urutan. Jadi ini butuh efisiensi. Betul. Dan itu bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau misalkan istilahnya seperti itu kan nanti sistemnya akan jadi lebih lama dan bisa juga lebih dari satu orang untuk tenaga. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya. Nanti Pak, ini untuk lagi memeriksa pintu belakang kanan. Jadi dari depan kanan untuk ke belakang kanan. Sipel. Jadi kan semua komponen yang di kendaraannya itu diperiksa. Nah, itu kan ibaratnya dari item 34 ini ternyata yang dikerjain. Hari ini bawa mobil apa Pak? Apa saja kemarin? Apa yang kemarin dan nanti bisa digunakan untuk ngaji praktek. Kalau tutup tangki bahan bakar itu juga diperiksa. Lampu, kondisi lampu belakang itu kan kalau pemeriksaan lampu belakang ternyala atau enggak, kemudian ada keretakan atau tidak, kemudian apakah posisi lampu berembun atau tidak, itu juga harus dikonfirmasi. Masih exam pintu. Sok absorber belakang, ayunannya seperti apa, apakah sudah lemah atau sudah keras, itu kan bisa dicek. Hal yang sama juga di bagian kiri kendaraan. Nah itu yang satu langkah sudah banyak sekali item yang sudah diperiksa. Di posisi ini satu jadi pemeriksaan secara banyak secara visual. Nah ini saya berkawal 40.000 di mana sudah ada penggantian dari minyak rem. Nah ini saya sedang melakukan pengurasan minyak rem di reservoir.
kopling kalau memang koplingnya pakai Brida. Ini langsung diisi karena nanti penggantian minyak remnya itu sudah tidak menggunakan metode bleeding. Kalau mungkin bapak pernah praktekkan di SMK kan bleeding yang di atas mojok, yang di bawah. Kalau ini sudah tidak pakai vakum, jadi satu orang benar-benar jangan semuanya. Nah, posisi lift 1 selesai. Sekarang untuk masuk ke posisi lift 2. Sebelum naik, pastikan bahwa siswa memeriksa pemasangan lift. Jadi minimalnya dia digoyang-goyang, apakah kendaraannya goyang atau tidak. Nah, itu kan untuk keselamatannya juga diperhatikan. Handrem dilepas. Nah, ini naikkan lift setinggi dada. Sebelum pembongkaran posisi lift 2 setinggi dada. Nah, sebelum ban dibongkar itu diwajibkan sudah memeriksa kaki-kaki dari roda, long tirus, upper dan lower ball joint itu dikocak-kocak. Jadi kan semua sudah diperiksa. Di berapa ya? Iya, ini naik. Gitu. Nah, ini pemeriksa ketebalan ban menggunakan yang tadi saya dari sini apa ya? Iya. Nah, ini memeriksa kaki-kaki depan kanan. Ketebalan trip ban. Nah, ini kan juga gitu. Jadi sebelum ban terlepas atau memang besok mau dipraktekkan setelah ban terlepas di troli itu juga boleh. Yang penting kan kita mengetahui cara pengukurannya. Lanjut. Ya. Kalau melepas buat roda nggak silang nggak masalah mas. Yang penting pas pengencangan ya, pemasangannya harus silang. Dan kalau misalkan pemasangannya pakai impact seperti ini, pastikan bahwa rodanya itu sudah kita gerakkan pakai tangan dulu sampai beberapa alur, baru kita pengencangan sementara pakai impact. Karena kan setelah nanti kendaraan diturunkan tetap harus di momen dengan uji momen. Kecuali kalau komponen engine overhaul itu harus silang, melepas dan memasang itu harus silang. Kalau kan shockbreaker dari kebocoran, ball joint atau disc brake, dari pemeriksaan lower ball joint kocak atau tidak. Nah, ini pemeriksaan rata disc brake. Saran saya besok kalau misalkan rata disc brake mau dipraktekkan atau diujikan, siswa itu ditekankan bahwa komponennya itu sudah dibersihkan. Nah, kalau ini kan belum dibersihkan, sudah langsung diukur. Jadi ya diamplas atau dibersihkan dengan air dan angin itu intinya
sudah mempraktekkan bahwa sudah dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengukuran. Karena kan standar pengukuran komponen atau bahan yang mau diukur sudah harus dibersihkan. Kalau praktek rem carem saya rasa sudah advance ya Pak, ya sampai Pak ya. Jadi atau di spray, kemudian ketebalan di spray menggunakan mikrometer, kemudian ketebalan pad atau kampas rem menggunakan jangan sorot, itu kan basic dari pemeriksaan rem cakram. Nah ini juga dilakukan tanpa pembersihan. Ada pemberian grease atau pad pada dudukan dan anti squalshingnya. Setiap satu berkala komponen rem yang dudukan dan anti squalshingnya itu wajib diberi grease atau pad. Menggunakan vakum melakukan pemerasan minyak rem. Jadi kan tidak perlu plating lagi, sudah divakum. Dan nanti kalau memungkinkan bisa saya tunjukkan alatnya. Tapi kalau misalnya kondisi unit lagi rame, mungkin tidak. Nah ini Pak, rotasinya yang dicontohkan di video itu ban depan kanan dan ban depan kiri itu langsung pindah ke bagian belakang. Nah, sedangkan yang ban belakang itu dibalancing terlebih dahulu, baru di rotasi ke depan. Jadi yang dicontohkan di video itu seperti itu. Langsung ya itu ya. Gimana? Langsung pindah gitu ya. Ya langsung pindah. Kalau yang depan ke belakang langsung pindah. Tapi yang belakang itu dibalancing terlebih dahulu. Kalau sebenarnya sih sebaiknya empat-empatnya dibalancing, karena kan biar apa namanya kenyamanan juga untuk pelanggan ketika mengendarai kendaraannya. Tapi ini yang dicontohkan dua, karena kan itu pembelajaran. Nah ini pemeriksaan rem belakang. Pengukurannya, jadi kampas rem nggak perlu dibongkar, kan? Pengukuran diameter tromol, kemudian pengukuran diameter luar kampas rem terpasang, dan nanti kan hasilnya dikurangi terus menjadi acuan untuk pengukuran. Nah, itu kan cukup untuk apa? Uji di rem tromol. Jadi kampas rem nggak perlu dibongkar. Nah, terus untuk mengetahui tebal kampas remnya, ketebalan fraksionya, iya. Itu kan kalau prosedurnya kan bagian yang paling tipis itu kan diukur. Iya. Jadi kan ada apa namanya antara backing plate itu yang bagiannya kan ada kampas rem itu kan diukur. Nah, itu kan udah lebih dari cukup untuk apa namanya mengukur ketebalan fraksionya. Nah, kalau yang penyetelan, kalau di apa namanya kita cukup yang pas kondisi
terpasang, nah itu kan diukur diameter luarnya. Nah nanti kan dari diameter dalam tromol dikurangi 0,5 mili, nah nanti itu yang menjadi acuan untuk pengukuran diameter luar kampas rem. Jadi kalau mungkin nanti lebih jelasnya di praktek lebih biasanya kalau saya itu misalkan pengukuran menggunakan itu, jadi diameter luar dalam tromol saya ukur dulu, kemudian hasil pengukuran itu saya kurangi 0,5 mili dari hasil pengukuran diameter dalam tromol. Nah nanti itu yang dimasukkan ke diameter luar diameter yang terpasang. Nah misalkan kalau dia terlalu kecil, nanti kan kita bisa ditambahkan. Nah ketika dimasukkan kok bisa masuk kan nanti bisa dikurangi. Jadi kan pengukurannya seperti itu. Nanti kan setiap mobil itu beda-beda. Misalkan kita ambil contoh 0,5 celahnya, itu teorinya saya tahu saya seperti itu. Nah tapi kalau saya di praktek lapangan sudah menggunakan feeling, Pak. Jadi pertama kan sebelum itu kan nanti kita mengecek ketinggian dari rem parkir. Ternyata rem parkirnya terlalu tinggi, kan ada kemungkinan bahwa celah rem tromolnya terlalu lebar. Nah nanti kan penyataannya diperbanyak. Kalau ternyata rem parkirnya pendek, sudah masuk spesifikasi cuma 4 klik kata-kata, nah itu kan apakah perlu disetel, mungkin cuma disetel 1 atau 2 klikan, atau malah nggak perlu sama sekali. Karena memang kan acuannya adalah nilai standar dari setiap part yang kita ukur itu berapa sih. Saya di sekolah kebetulan saya pegang di rem di rem belakang itu ada 3 pengukuran yang sering dilakukan siswa. Yang pertama sama diameter dalam tromol, diameter rem terpasang, sama tebal kampas rem. Itu saja 3 yang biasa dilakukan. Makanya tapi kalau misalnya memang bisa, kalau memang tidak dipas bisa ukurannya. Cuma biasanya siswa untuk di sekolah khususnya di praktek kita usahakan siswa karena waktunya lama berhari-hari. Jobnya emang untuk membongkar. Betul. Makanya karena 8 jam, maka siswa harus bisa membongkar melepas rem. Kalau di proses berkala benar cuma ini aja diukur masih standar. Kalau misalnya celahnya masih standar, oke, pasang. Kalau misalnya perlu penyetelan, disetel gitu. Sebenarnya kalau lebih advance lagi itu banyak, Pak. Yang pertama ada pemeriksaan silinder roda, bocor atau tidak, atau macet atau tidak menggunakan 2 obeng min, karena dibantu geser kanan kiri. Nah kalau misalnya macet kan nggak bisa geser tuh. Atau ada kalau misalkan kampas remnya dilepas itu pemeriksaan gesekan di kanan kabur. Ini kan juga ada seperti itu pelajaran seperti itu. Nah kalau misalnya di proses berkala nggak usah, karena ini nilainya terlalu lama. Di kita pun kalau misalnya seperti itu sudah beda. Terus ceritanya jauh keluar dari ini ya. Kenapa kok silinder roda kalau pas karetnya lepas dan itu trouble terus ya. Karena yang dari diameter dalamnya itu itu. Jadi pistonnya itu terlepas. Kebanyakan itu karena ini Pak sudah mengembang Pak. Kalau misalnya dia lepas, nanti begitu lepas kan mengembang. Nah sedangkan kalau komponen-komponen seperti itu ketelindahannya kan sangat tinggi, bisa sampai 0,0 sekian mili. Ibaratnya sampai memuai atau berkurang sedikit saja itu sudah tidak masuk spesifikasi. Makanya kalau misalnya kita menemukan ada silinder roda bocor, kalau di sekolahan kan dulu atau mungkin di SMK-nya jenengan ada pembelajaran untuk penggantian piston silinder roda ya Pak ya. Tapi kalau di kita sudah tidak dianjurkan.
akhirnya piston dan roda karena sering terjadi seperti itu, maka sekarang sini nggak diajarkan, cuma hanya memeriksa saja. Betul. Sekarang memeriksa dan cara memasang silinder roda. Oh kayak gitu, boleh Pak. Ya, karena pistonnya kalau kita lepas malah jadi hancur kayak gitu tadi. Nanti Makanya tidak apa nggak bisa dipakai karena pengadaan lagi. Jadi yang sekarang dilakukan seperti itu karena terjadi takut seperti itu terus masalah beli baru metak gitu kan akhirnya seperti itu. Ya bang, kalau misalnya untuk manja Pak, banyak orang itu pasti seperti itu. Iya. Nah kalau kita prioritas untuk keselamatan dan kenyamanan customer, kalau sudah bocor kita ganti SC satu itu. Karena kan pertama kita juga kebanyakan kalau misalnya sudah bocor kita bongkar, nah itu kan ada pemeriksaan permukaan dalam dari silinder rodanya. Misalnya ada retak sedikit atau mungkin paret lah, itu kan secara SOP sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah itu juga nanti kebanyakan usaha seperti itu yang mending ganti sekalian kan, jadi waktu juga lebih cepat. Iya, soalnya di pengujian kan di UKK kemarin dari situ ada beberapa diameter piston silinder roda sama diameter dalam silinder roda itu ditanyakan, makanya di sekolah pun saya mengajarnya ada silinder roda yang sudah lepas. Oh iya. Ya kalau misalnya seperti itu berarti ya boleh Pak. Kayak misalnya contoh yang busi sama kita yang di unit itu nggak jangan dicampur. Iya, betul. Nanti disediakan media praktek yang lain ya. Udah kondisi terlepas dikubur kayak gitu. Berarti itu ada pertanyaan lagi Pak? Oh yang lagi sudah diwakilkan. Oke, saya lanjut. Nah ini itu ada pemberian kris. Nah itu kan pemberian kris tidak perlu tanpa stres sampai dibongkar, cukup dibantu dengan mobil di tongkek sedikit, nanti ada media untuk memasukkan krisnya. Nah pengurasan minyak rem menggunakan vakum. Jadi benar-benar satu orang semua besok saya kena atau enggak diskusi. Karena kalau misalkan pakainya berarti mahal, kalau misalkan pakai orang yang jadi berarti pelaksanaan hasilnya. Belum nanti kalau misalnya siswa mengencangkan nepotnya terlalu kencang, ya baunya dol, bermasalah. Ini roda depan kanan dipasang ke belakang kanan.
di sekolah kan kita belum punya troli ya. Belum. Itu sarankan berapa? Iya. Bikin sendiri kan bisa. Iya. Mana kalau bikin tangga yang buat naik ke apa? Iya. Langsung dipakai ya Pak. Langsung dipakai. Karena kan belum sudah dicat sekarang. Dari pipa. Iya. Cuma kalau yang kayak GNP itu yang Nah ini yang bulan itu kemarin dari guru-guru yang praktek kan apa pakai kayak gini Pak. Nah itu ini trolinya. posisi tiga naikkan di posisi ketiga ini cuma kebanyakan itu pengurasan oleh mesin, kalau misalkan ganti air radiator, oli gardan, oli transmisi itu pengurasan. Nah, di new prosedur ini, service berkala ini sambil menguras, teknisi kan sambil menunggu olinya habis, itu teknisi kan bisa melakukan pemeriksaan underbody, kekencangan baut-baut, pipa-pipa gas buang dan bukannya, saluran rem, saluran bahan bakar, itu kan semuanya diletakkan di underbody, itu kan bisa sambil diperiksa. Nah ini kita punya alat itu yang fat ya. Iya. Itu sampai apa kan deh? Sampai dipakai. Yang Fat sorry. ya itu seperti yang buat itu ya Pak. Yang buat bawah itu tadi yang didorong tadi yang dorong. Yang buat spiker join itu yang Iya. Kalau ini sudah dipakai. Nggak dipakai. Jarang. Iya benar. Dari pertama belinya nggak dipakai. Dulu pakai dulu banyak saya pasti PKL aja pakai itu. Tapi sekarang gitu. Hah? Kita sekarang Kan biasanya ada beberapa titik yang ada nempelnya itu kan. Iya. Nempel. Tembakin di situ. kebanyakan saya Hah? kebanyakan saya Kayaknya. yang truk Iya yang bisa kita ramah. banyak buat transfer. Kalau ini untuk isi oli. Oh ini sorry. Ya kan ini kan oil pump. Ada yang buat oli, ada yang buat fat itu tadi. Buat ngecek apa? Fat. Pengisian oli gardan di lubang pengisian kan ada. Iya. Ini. Ya. Saya PKL masih Apa ya? Iya, saya gitu PKL. Tapi kan kalau sekarang udah pakai ya bebas satu orang bisa pakai. Iya. Berarti benang apa ya? jadi dorong. Pemeriksaan bulan cadangan saya ada perlu besok. Itu pada saat pengisian oli ataupun pelepasan oli mesin, kayak contoh kan misalnya dibuka atasnya gitu ya, jadi nggak perlu dibuka atasnya apa nanti Yang tadi di posisi satu sudah Pak. oh sudah dibuka. Jadi kan posisi NIP 1 itu memeriksa sudah komponen listrikan lawan yang teknisi motor kan membuka kap mesin. Iya. Sebelum mobil dinaikkan ke posisi NIP 2 itu tutup yang di atas itu sudah dibuka untuk membebaskan tekannya di ruang mesin. Dengan pemeriksaan bodi, pemeriksaan semuanya dilakukan di posisi NIP. Kebanyakan kalau posisi NIP 3 selain penggantian oli itu pemeriksaan secara visual dan kalau memang dimungkinkan pemeriksaan kekencangan baut-baut. Pemeriksaan baut-baut sekarang kalau misalkan mobil tidak ada penuhan oli ya wajib, ini wajib itu.
turun pol, pastikan rem parkir sudah ditarik. Jadi baru kendaraan diturunkan pol, momen turun rem. Isi oli bensin. Nah, kemarin praktek yang dilakukan sama teman-teman guru, posisi lift 1 kan itu juga membuka mesin yang tadi dengan gimana dia penguasaan. Nah, kemarin teman-teman guru mengatakan ini diperiksa lagi, lah nanti di posisi lift 4 diperiksa lagi. Bisa Pak? Jadi kan pertama di posisi lift 1 kan sudah dilakukan pemeriksaan volume minyak rem, kemudian mungkin kekencangan tali kipas dan fisiknya, terus pemeriksaan pintu udara, kemudian volume power steering kalau masih menggunakan fluida, air washer dan sebagainya. Nah, terus radiator kapasitor aki dan sebagainya. Terus kemudian di posisi 4 juga dilakukan lagi. Sebenarnya kalau prosedur seperti ini yang shift lift 1 dan lift 4, yang lift 1 itu untuk permukaan, dan yang lift 4 itu yang seperti itu untuk final check. Nah tadi kan setelah contohnya minyak rem, setelah memvakumkan semuanya kan, setelah selesai dicek, oh cukup atau enggak yang di reservoir, misalnya kurang ditambahi atau mungkin lebih kan dikurangi. Intinya yang lift 4 itu di final check. Jadi mau ada salah paham kok, lift 1 sudah dilakukan, lift 4 dilakukan lagi. Intinya final check aja. Dibuka mesin dan AC, untuk mesin ada punya pengeluaran mesin, peletakan ukuran. Kalau yang lebih bagus lagi seperti ini Pak. Jadi kalau misalkan setelah penggantian oli, kan penggantian oli dan filter oli, mesin dihidupkan 2 menit lah cukup, dimatikan, setelah itu didiamkan, cek dipstick volume olinya sudah cukup apa belum. Kalau prosedur di kita standar pemeriksaan setelah servis berkala, kalau penggantian besok mungkin kan jenengan tidak ada penggantian oli, itu sudah, kalau misalnya siswa sudah melakukan itu sudah lebih dari cukup dan sudah dihitung melakukan pemeriksaan oli mesin.